adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Tanggal 3 Mei 2021, di mana kita merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, Engkau telah memilih banyak orang untuk menjadi murid-Mu, antara lain Filipus dan Yakobus. Mereka telah mengikuti Yesus dari nelayan menjadi penjala manusia sebagaimana Petrus, karena mereka berasal dari Betsaida. Kenang-kenangan yang mereka tinggalkan adalah iman, harapan, dan kasih. Mereka mengekspresikan iman mereka untuk menjadi murid-Mu, belajar dari waktu ke waktu mengikuti Yesus. Kemudian mereka menerjemahkan pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan dari Yesus untuk kehidupan dan keselamatan kami. Maka kami mohon berkat-Mu agar kami boleh membuka hati kami seperti mereka yang menjadi murid-Mu. Maka kami akan mempunyai kemampuan untuk mewartakan Engkau seperti Filipus dan Yakobus. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan gereja ada struktur kepemimpinan. Struktur kepemimpinan ini merupakan sebuah proses panggilan seseorang. Misalnya seorang calon imam merasa dipanggil oleh Tuhan Yesus. Kemudian dia masuk dan studi sekolah di seminari. Maka di sana dia belajar ilmu-ilmu pengetahuan biasa, juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kitab suci, tetapi juga karakter atau kepribadian, sikap-sikap itu diperhatikan. Apakah secara rohani
dia betul serius mengikutinya atau hanya ikut-ikutan saja. Jadi berbagai macam aspek diamati. Dan rupanya apa yang diamati tadi, aspek-aspek tersebut juga dilakukan oleh Yesus. Maka kalau kita perhatikan dari Injil pada hari ini, di mana kita memperingati Santo Filipus dan Yakobus, Yesus melihat kepribadian mereka sebagai orang-orang yang baik, di mana mereka dengan lugunya meninggalkan tugas mereka sebagai penjala ikan atau nelayan untuk mengikuti Yesus. Dan waktu itu tentu mereka belum begitu mengenal siapakah Yesus, tetapi Yesus mempunyai daya tarik tersendiri. Maka mereka meninggalkan jalannya. Demikian pula panggilan para seminaris tadi. Begitu banyak tawaran-tawaran, tetapi satu hal yang akan diikuti adalah mau terbuka kepada Yesus, mempersiapkan diri. Maka pelajaran pertama adalah taat. Mengikuti tata aturan ini, itu. Kalau tidak bukan panggilan, enggak mau. Misalnya bagaimana seorang anak seminaris hanya bisa memegang handphone sebulan sekali. Sementara arus zaman ini tiap saat anak-anak ada yang sampai adiktif. Tapi masih ada kemauan. Berarti memang ada panggilan, artinya menyisihkan keinginan-keinginannya sendiri, berkorban melepaskannya untuk mau menjadi pelayannya. Nah, Filipus mengkritisi dengan perkataan apa? Tuhan tunjukkanlah Bapa kepadaku, itu sudah cukup bagiku. Karena apa pandangan Filipus? Ketika Yesus berbicara tentang Bapa, dia berpikir tentang dirinya. Ketika dia bertemu dengan Bapa, ibunya langsung kasat mata. Tetapi Yesus ingin mengajarkan kepada para murid bahwa Bapa itu Bapa yang ilahi. Bapa sang pencipta. Bapa memelihara hidup kita yang ada di dalam dirinya. Maka Yesus menunjukkan kepada mereka kebaikan-kebaikan dan cinta kasih yang dia lakukan bagi semua orang. Bahkan ketika ada kesulitan, Yesus memberikan kepada mereka jalan keluar. Akhirnya mereka paham tentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan kemudian mereka men-sharingkan pengalaman tersebut kepada orang lain. Dengan apa? Dengan kacamata iman. Merenungkan apa maksudnya Yesus ini. Ternyata Yesus mengajarkan kepada mereka Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana kita setiap kali ketika kita berdoa, kita memulai dengan tanda salib itu, tanda kemenangan kita. Dengan mengatakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yesus mempersiapkan Allah Tritunggal. Maka apa yang perlu bagi kita? Percaya. Seperti seorang anak yang digendong oleh ibunya, dia tidur dengan lelap dan percaya. Sikap inilah yang perlu bagi kita. Percaya kepada Yesus, sebagaimana dia mengatakan kepada Thomas, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan memberikan jalan. Artinya apa? Peluang dan kesempatan. Kan dia adalah jalan, dan jalan itu harus lurus. Maka kita harus mengolah hati nurani kita. Kebenaran, apa yang dikatakan oleh Yesus itu benar, bahwa kita akan diselamatkan kalau kita percaya kepada Dia. Jadi bukan bohong-bohong, Yesus mengatakan benar. Kebahagiaan itulah yang kita gali dan kita cari. Dan menghidupkan, kenapa? Hidup, apa artinya hidup? Hidup artinya kita diberikan oleh Tuhan peluang, kreativitas, dinamika, kekuatan, relasi dengan Dia yang membahagiakan. Tugas mereka, para rasul, mengutarakan ini. Jadi ada dua hal dalam Injil pada hari ini. Apa dikatakan Yesus kepada Thomas, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kedua, Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa kepadaku, itu sudah cukup bagiku. Artinya apa? Filipus ingin mendapatkan kejelasan. Dan Yesus sudah menerangkan kejelasan itu. Dengan mengatakan apa?
percayalah kepadaku. Karena aku mewartakan dan menyatakan apa yang dikatakan oleh Bapa kepadaku. Maka lalu seperti tadi saya katakan, mari kita menjadi seorang anak kecil yang ada di gendongan seorang ibu yang betul menikmati kebahagiaan. Dan apa yang dibuat oleh Yesus, bila kita melakukan hal-hal tersebut, kita akan berbuah banyak. Artinya apa? Kalau kita mendapatkan rezeki, kita perlu berbagi kepada orang lain, dan rezeki itu tidak akan habis. Kenapa? Kita mendapat sumber itu dari Tuhan sendiri. Ayo, dalam masa COVID ini, bagaimanapun sulitnya, kita tetap berbagi. Sehingga pemberian-pemberian yang kita dapatkan itu dari Tuhan, kita juga serahkan kepada orang-orang lain agar kita mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Semoga kita diberkati. Amin.